seksual di ruang publik, 3 dari 5 perempuan pernah mengalaminya. Dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalaminya juga. Wow. Jadi nggak cuma perempuan, ternyata laki-laki juga pernah mengalami pelecehan seksual. Ini ada 7 alasan mengapa seseorang melakukan pelecehan seksual berdasarkan Dockstock. Yes, yang pertama itu adalah karena lingkungan sosial. Kondisi di mana seseorang dibesarkan yang akan mempengaruhi bagaimana perilakunya nanti. Berbagai sudut pandang bisa menciptakan suasana yang memungkinkan seseorang untuk melakukan pelecehan seksual. Betul banget, memang lingkungan sosial itu tuh sangat berpengaruh sekali dengan karakter seseorang. Gitu kan. Kalau misalnya kalau dari bayi dia sudah dibesarkan di lingkungan yang kayak dia sering mengalami kekerasan seksual, gedenya itu dia akan kebawa. Iya. Itu udah bukan hal yang lumrah, semua orang tahu itu, bahkan udah banyak juga kok salah satu pelakunya ya karena terjadi dari lingkungannya dia gitu. Yang kedua, suasana sekitar yang mendukung. Biasanya pelecehan seksual banyak terjadi di fasilitas umum, terutama pada angkutan umum yang penuh, sehingga seseorang mencari-cari kesempatan. Nah, ini pernah dialami sama temen gue. Jadi waktu itu dia lagi pergi gitu sama temennya dia ke suatu tempat, naik angkutan umum, naik angkot. Terus pas lagi naik angkot itu ada satu bapak-bapak, gue lupa siapa yang dilihat sama nih bapak-bapak, entah temennya atau ada ibu-ibu berhijab, pokoknya diliatin gitu. Terus kayak sempat disenggol pinggangnya gitu loh, pakai tangan gitu. Iya, gue lupa pakai sikut atau pakai jari gitu, gue lupa. Tapi pokoknya temen gue melihat itu secara langsung. Terus temen lo gimana? Terus temen gue ya, dia cuma bisa WhatsApp temen gue, cuma buat suruh geser atau gue lupa, kayak suruh geser. Terus untuk nggak deket lagi sama tuh bapak-bapak. Sampai akhirnya tuh bapak-bapak turun. Kalau lo apa? Gue jadi dia, Pak ngapain Pak? Langsung ya? Langsung tegur. Iya, kayaknya lebih baik digituin supaya si pelakunya tuh kapok gitu, langsung ditegur gitu. Iya, malu. Yes. Nah, next yang berikutnya, memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Beberapa orang terkadang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan pelecehan. Umumnya itu dikarenakan si pelaku berpikir bahwa korban ini lemah. Jadi ini juga banyak banget pernyataan juga yang menyatakan karena si korbannya lemah makanya dia berani untuk melakukan pelecehan seksual. Karena memang beberapa korban itu juga sampai ada yang nggak bisa ngapa-ngapain saat dilecehkan, cuma bisa diem, terus kayak dia kaget sendiri dan takut. Nah itu makanya banyak banget ya pelaku pelecehan seksual yang dengan beraninya melakukan tindakan yang tidak enak itu. Nggak baik. Berikutnya, stres terhadap pernikahannya. Mengalami stres terhadap kehidupan pernikahan akan membuat seseorang berada dalam tekanan emosional sehingga rentan melakukan pelecehan seksual. Mungkin ya sih, ini juga karena kan kalau pernikahan kan hubungan suami istri gitu ya. Mungkin ada satu sisi di mana suami atau istri ini tidak mendapatkan yang selayaknya. Hawa nafsu. Jangan sampai ya. Next, mengalami penurunan moral. Ya, ini juga salah satu poin penting banget. Dimana saat kondisi seseorang mengalami kelemahan moral, seringkali menganggap seks pranikah atau one night stand adalah sesuatu yang wajar, sehingga menganggap hal tersebut bukanlah pelecehan seksual. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri ya one night stand itu apa. Gue nggak perlu jelasin di sini. Jadi kalian bisa cari tahu. Nah ini ya pokoknya penurunan moral ini juga menjadi salah satu alasan si pelaku ini melakukan tindakan pelecehan seksual. Ya iyalah, kalau dia bermoral baik pasti nggak akan, bukan pasti nggak akan sih, maksudnya kayak dia akan mikir untuk beberapa kali untuk melakukan hal tersebut gitu. Kemudian memiliki perilaku seks yang menyimpang. Biasanya orang ini memiliki kelainan seperti suka memperlihatkan alat vitalnya, suka membahas masalah-masalah porno aksi, atau memiliki perilaku suka mengintip. Jujur gue pernah ngerasain itu, maksudnya pernah ngalamin itu.
Apa tuh? Tahu nggak sih? Enggak tahu. Jadi Kan lu belum waktu itu cerita. gue pengen jalan ke rumah temen gue. Nah itu emang gue tuh dari dulu tuh suka jalan orangnya kan. Oh, nggak suka lari ya? Nggak tahu. Sepedaan juga dari nggak kenyataan suka. Sepedaan juga nggak suka ya? Enggak. Jadi jalan aja ya. Gue kayak enak aja seru jalan. Terus pas satu saat itu gue kalau lagi jalan santai, terus tiba-tiba kayak emang ada orang satu cowok itu duduk di atas motornya. Ini serem banget ya, ini serem banget. Iya sumpah, gue saat itu langsung takut gitu, tau gak sih? Kayak duduk di atas motornya, terus kayak gue nggak ngerti ya dia ngapain, terus kayak dia goyang-goyang gitu. Untungnya gue nggak ngeliat gitu, tapi walaupun gue ngeliat lurus itu kan kayak masih ada bayangan gitu kan. Nah gue nggak tahu, pokoknya gue nggak akan menjelaskannya ini di sini, tapi yang penting itu adalah perlakuan yang tadi disebutkan sama beliau. Dan itu gue langsung shock, gue langsung kayak sorry sensor ya. Ya, dia ngapain gitu kan. Terus juga dalam hati, aduh gue takut, gue sambil megang tas, gue langsung kayak jalan cepet aja, udah gue kayak gue nggak berani nengok ke kiri kanan. Dia goyang-goyang, ini kali gak dengerin lagunya. Gue nggak ngerti. Gak, dia lagi denger lagu. Bayar gak sih? Dan terakhir adalah kurangnya peraturan hukum yang ada. Beberapa orang melakukan pelecehan seksual karena memang belum ada peraturan hukum yang bisa membuat orang merasa jerah. Makanya jadi keulang-ulang. Nah makanya nih di Indonesia sebenarnya udah ada sih undang-undang akan pelecehan seksual ini, tapi kan sepertinya belum ada hukum yang sedikit membuat jerah pelaku. Gitu. Atau mungkin si korban itu nggak berani. Iya, ada beberapa juga ya tadi korban yang cuma bisa diem, terus dia takut, akhirnya tuh dia nggak berani lapor gitu. Makanya nggak pernah selesai masalahnya. Iya, nah makanya belakangan ini kan dibahas juga tuh RUU KHP tentang pelecehan seksual ini ya. Kita sih berharap semoga dengan adanya RUU KHP tentang pelecehan seksual ini bisa membantu korban-korban pelecehan seksual untuk kembali lagi nggak mengalami traumanya, terus si pelaku-pelaku ini juga bisa dijerat dengan hukuman yang setimpal, kalau bisa setimpal-timpalnya lah yang sesuai dengan apa yang dia lakuin gitu kan. Dan ya semoga juga generasi-generasi kita yang di bawah ini nggak merasakan gitu, jadi si kasus pelecehan seksual itu bisa kurang dan bahkan hilang. Kalau mengalami pelecehan seksual, kalau misalnya terjadi di ruang publik, pasti kan ada beberapa orang yang melihat di situ kan. Nah, ini terungkap juga sebuah survei bahwa 40% saksi yang melihat itu mengabaikan. Bener, yang tadi kayak temen lo, kayak nggak berani gitu untuk negor si pelaku. Harusnya kalau misalnya kita tahu kita benar ya tegur aja. Karena nggak semua orang bisa melakukan. Iya, bener. Bisa juga jadi dia juga takut, atau bisa jadi juga karena bukan urusan gue. Masa bodoh. Jadi masa bodoh mengabaikannya, jadi kayak masa bodoh. Terus kemudian 8% itu menyalahkan korban. Ya, ini sering banget. Ya, kayak tadi salah satunya tuh kan karena dia pakai baju terbuka aja, mancing. Iya. Gitu. Tapi 22% saksi banyak yang membela korban dan 15% mencoba menenangkan korban. Maka bisa disimpulkan 92% korban pelecehan seksual merasa terbantu jika dia dibela. Iya sih, karena korban pelecehan seksual itu kan ya oke lah, beberapa orang akan menyalahkan gitu kan. Tapi kan kembali lagi tadi disebutkan korban pelecehan seksual itu didasari bukan karena dia memancing atau mengundang gitu, bukan keinginannya dia untuk dilecehkan. Gitu. Jadi makanya harusnya kita sebagai orang yang waras dan normal ya jangan menyudutkan atau menyalahkan gitu aja lah. Ya kita sih pasti gini, gue sih juga berpikir seperti ini loh Gat, karena apa nggak cocok dengan budaya kita ya dengan pakaian terbuka. Mungkin karena kan di Indonesia sendiri kan bukan budaya dengan pakaian yang terbuka, bukan gitu. Tapi mungkin gue mikirnya gini, karena mindset orang Indonesia itu mungkin kebanyakan
itu berpikirnya kurang open minded, kurang pengetahuan sebenarnya. Kita tuh kurang banyak mau cari tahu. Kita banyak, benar sih tadi mungkin dari cuitan tadi tuh melihat dari dua sisi ya. Gue nggak bisa menyalahkan orang dengan pendapatnya gitu kan, tapi maksudnya adalah kalau kita kurang pengetahuan ya kita nggak tahu, iya gitu. Jadi makanya tadi kita memberanikan diri bilang kalau misalnya ya bukan salah korban. Iya. Terus kalau misalnya kalian ya semua bilang itu gara-gara ceweknya pakai pakaian terbuka, lo nggak tahu aja men, nenek moyang lo dulu itu pakai kemben semua, bahkan ada yang nggak pakai baju, iya, cuman bawahnya doang. Tuh gimana, masih mau nyalahin korban-korban yang pakai baju seksi? Ya itu aja sih, gue nggak pernah habis pikir sama orang-orang yang nggak open minded gitu. Ya urusan lo apa ngurusin pakaian orang gitu. Ya bebas, kalau misalnya itu perempuan atau itu laki-laki nyaman menggunakan pakaian tersebut, ya kenapa enggak? Semua kan punya haknya masing-masing untuk menggunakan baju atau berpenampilan yang mereka suka tuh punya tuh. Iya sih beberapa pernyataan ini yang sebenarnya nggak bisa ada titik temunya karena masih kekeh dengan pendapatnya masing-masing, masih kekeh juga dengan salah satu poinnya ya karena korbannya juga karena begini. Jadi saling menyalahkan dan tidak mencari solusinya gitu loh, tidak memecahkan masalah gitu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tadi kita bisa sebutkan bahwa ya itu semua pure karena niat pelaku. Iya, betul. Dan udah ada dijabarkan alasan-alasan yang mendukung kenapa memang kita harus menyalahkan pelaku. Ya karena dia udah ada niatan untuk nge-zoom CCTV ke bagian-bagian yang dia pengen lihat atau dia penasaran atau dia ngapain ya, iseng ya? Tadi dia bilang iseng. Dia masih iseng tuh ngapain? Ada emang kesel banget gue. Emang berarti nafsu sih. Mohon maaf, saya hari ini lagi emosi. Jadi ya kita sih nggak bisa kontrol hawa nafsu seseorang, bener. Kita nggak bisa kontrol itu kembali lagi dengan pribadi masing-masing. Ya tapi gimana ya? Tolong nggak enak. Kawan santai, please open minded. Ya kita sama-sama cari tahu lah, pengetahuan. Kita nggak mau yang asal ngomong, kita nggak mau yang hanya melihat dari satu sisi aja. Ya memang salah pelaku, tapi ada alasannya juga kenapa pelaku memang harus disalahkan gitu. Terus kenapa kita nggak menyalahkan korban yang dengan pakaian terbuka? Ternyata sudah ada survei yang membuktikan itu gitu loh. Bahkan kita juga sempat kayak bingung, cuma sepersekian persen aja orang yang berpakaian ketat atau berpakaian seksi dan terbuka itu nggak menjamin kalau dia bakalan kena itu pelecehan seksual. Yes. Next. Berikut ini kita ada 3 tempat ruang publik yang sering terjadi pelecehan seksual. Yes. Yang pertama itu ada di jalanan umum. Yang kedua itu ada transportasi umum termaksud halte. Ya. Yang ketiga itu sekolah dan kampus. Terus selanjutnya itu kita bakal kasih tahu 5 transportasi umum yang paling banyak terjadi pelecehan seksual. Yang pertama itu di bus. Atau bis. Bus. Di bus. Yang kedua itu di angkot. Ya. Yang ketiga itu di KRL. KRL tuh sering banget. Jangankan KRL, bus juga sering banget penuh. Jadi hati-hati aja. Terus yang keempat pasti kalian kaget deh, ojek dan taksi online. Ini juga ada beritanya sih waktu itu. Yang salah satu ini udah beberapa waktu yang lalu sih. Jadi si penumpangnya itu naiknya motor. Ojek online ya, berarti ojek online naiknya motor. Lagi duduk ya sebagai penumpang, ya duduknya mepet gitu kan. Terus dipegang pahanya. Ya.
mungkin positif tingginya, Neng jangan tidur. Enggak gitu. Enggak ada ngomong orang di elus. Lu kira pacar gue, lu kira suami gue. Terus gimana itu si korbannya? Iya, dia diisi lah, terus dia videoin. Dan yang kelima itu ada di ojek dan taksi konvensional. Nah, hasil survei yang tadi kita udah sebutkan itu berdasarkan hasil koalisi dari Holabek Jakarta, Perempuan, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, Change.org Indonesia. Jadi kita nggak mau asal jeplak aja. Betul. Jadi ini benar-benar kita mau ngebahas ini, kita juga harus melihat survei-survei yang menguatkan. Jadi biar kawan-kawan santai juga pas nonton video kita ini, kita nggak cuma asal jeplak aja, kita nggak cuma asal ngomong aja atau cuma melihat dari perspektif kita berdua gitu, tapi kita mau berdasarkan fakta yang ada berdasarkan data dan survei yang udah ada kita cari. Nah, kalau kalian masih penasaran dengan survei-survei tersebut, kalian bisa cari aja. Nanti linknya kita kasih di bawah ini. Kalian bisa baca kembali lagi tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian kita juga mau menyampaikan ada 5 cara asik untuk pencegahan kasus pelecehan seksual ini. Oke, sebutin. Yang pertama, menanggapi catcalling. Hal satu ini pastinya sudah dialami oleh kebanyakan perempuan pada umumnya. Catcalling adalah perlakuan berupa siulan, panggilan, seruan, atau apapun yang sifatnya verbal dengan tendensi seksual kepada perempuan atau gender lain, tapi pada umumnya sih perempuan ya, yang sedang lewat. Kayak tadi tuh disiul ya, hiu, kalau nggak neng mau kemana neng? Hal tersebut sulit sekali dihindari, apalagi jika perempuan tersebut memiliki paras yang cantik atau berpenampilan menarik. Apabila kamu mengalami hal ini, bersikap tegas dan tunjukkan ekspresi ketidaksukaan kamu terhadap hal tersebut. Sini kalau disiul-siulin, ya kalau lu disiulin, view gitu, langsung pasang muka judes gimana? Kayak apa? Lihat. Jangan bersikap malu-malu atau malah diam aja, karena mereka tidak akan berhenti dan mungkin malah semakin menjadi-jadi. Kamu juga bisa memberikan respon seperti membalas komentarnya dengan ketus. Ya tadi dengan apa lo lihat-lihat? Mata lo buta, neng. Kalau kayak gini yang lucu nih, ada satu pas digodain, neng mau kemana neng? Jawabnya gini, oh abang bisa lihat saya. Mampus dia tuh orang langsung terus yang gue panggil siapa? Yang kedua, semprotan lada atau minyak. Ini sih emang benar, ini juga penting sih, benar-benar ini penting banget. Kalau kamu punya sebotol semprot bekas parfum atau apapun itu di rumah, jangan dibuang dulu. Benda tersebut bisa kamu jadikan senjata kalau kamu mengalami tindakan pelecehan seksual, yaitu dengan cara dengan cara mengisinya dengan air yang dicampur lada atau minyak angin panas. Bagi kamu yang sering pulang malam, sangat dianjurkan untuk selalu siap sedia alat ini di tas kamu. Jadi, ketika ada yang berniat mengganggu atau kamu mendeteksi akan adanya tindakan pelecehan seksual, tinggal semprotkan ke matanya ya. Gitu. Lalu segera pergi menjauh dari orang tersebut. Tapi ini ampuh sih cara ini. Karena langsung kan panas ya. Dia langsung kan dia nggak bisa lihat, langsung nggak apa segala, langsung terkapar, langsung aduh mataku buta. Yang ketiga, bersikap tegas dan berani memberi teguran. Tadi kayak disebutin di yang menanggapi catcalling itu ya. Kalau kamu pengguna transportasi umum di mana dalam transportasi tersebut terdapat banyak orang, kamu harus waspada dan selalu berjaga-jaga akan tubuhmu. Biasanya pelecehan seksual berupa sentuhan pada beberapa bagian tubuh kamu, dan sebagai perempuan rawan sekali terjadinya ketika terdapat banyak orang, apalagi dalam kondisi sedang berdesak-desakan. Jika hal ini terjadi, segeralah berganti posisi dan tegur secara tegas dan lantang agar ia merasa dipermalukan
dan orang di sekitarmu pun akan ikut memperhatikannya. Dengan begitu, ia tidak akan berani lagi melakukan hal tersebut. Kamu juga bisa segera memberitahu satpam atau petugas kendaraan umum tersebut agar menurunkannya segera di pemberhentian selanjutnya. Yang keempat, bekali diri dengan pengetahuan bela diri. Kemampuan bela diri sederhana juga harus diketahui oleh para perempuan. Bagaimanapun juga, sebagai perempuan harus dapat membela diri juga apabila pelecehan seksual yang diterimanya sudah berupa paksaan fisik atau mengarah ke pemerkosaan bahkan penculikan. Apabila hal seperti ini terjadi, setidaknya kamu bisa melakukan perlawanan seperti menendang alat kemaluannya, mendorong, memukul, dan lain-lain. Tidak harus hebat berkelahi, tapi setidaknya bisa menjaga diri dari tindakan kejahatan yang mungkin terjadi yang diawali dengan perlakuan pelecehan seksual. Ya sih, dan sekarang ini udah banyak banget perempuan Indonesia terutama yang akhirnya mereka mau training untuk belajar bela diri gitu. Karena tujuannya untuk defense diri sendiri gitu. Betul. Yang kelima, jangan diam, laporkan. Itu. Indonesia memiliki hukum yang sangat ketat dalam menindak perlakuan pelecehan seksual, apalagi ketika tindakan tersebut sudah mengarah pada ranah kriminal. Jangan takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila kamu mengalami pelecehan seksual tersebut, baik yang berupa sentuhan atau rabaan hingga ketingkatan pemaksaan sekalipun. Kalau kamu merasa khawatir melaporkannya langsung kepada pihak berwajib, kamu bisa mengutarakannya terlebih dahulu kepada orang-orang terdekat kamu, seperti orang tua atau pasanganmu atau teman dekatmu. Karena perempuan terutama patut untuk dihargai dan dipandang sederajat sehingga tidak ada yang bisa memperlakukan mereka dengan semena-mena, apalagi sampai melakukan pelecehan. Jadi jangan diam, karena hal itu malah semakin membuat para pelaku merasa aman untuk terus melakukan tindakan tersebut. Bener banget, kalau kita cuma diam terus dilakukan kayak gitu ya, itu kayak membuat angin segar si para pelaku ini. Kalian semua harus berani. Kalau memang itu mereka atau si pelaku ini udah megang, udah sentuh, pokoknya yang membuat kalian gak nyaman lah itu, gitu, kalian harus berani tegur minimal berani tegur, kayak apa sih kalau nggak, kenapa ya gitu. Terus maksudnya mungkin kayak kenapa ya pak, kenapa ya pak, maksudnya dengan bahasa agak tegas ya, bukan kayak marah-marah langsung ya, jangan kenapa ya pak gitu. Iya, tegas. Kenapa ya pak gitu, kayak ada apa ya pak gitu. Kita tuh dilihat nih, kita tuh wah nggak bisa nih macam-macam sama ini ya, orang betul, gitu. bener banget, bener. Jadi makanya penting banget sih untuk namanya pendidikan seksual sejak dini. Iya, sekarang tuh sekolah-sekolah tuh udah pada banyak ada seksual sex education yang benar-benar diajarin sama murid-murid yang ada di sekolahan. Iya, tujuannya mereka juga ngerti. Tujuannya ya memberikan bekal gitu. Kayaknya seru juga nih bahas ini. Ya kalau kalian setuju kita bahas tentang ini, tinggal komen aja di bawah. Karena kita juga harus cari risetnya dulu. Terus kita juga harus cari narasumbernya dulu. Mungkin kita bisa ajak ya narasumber yang mau bahas tentang sex education ini. Maksudnya biar kawan-kawan santai juga semakin tahu, kita juga berdua semakin nambah ilmu juga. Oh iya ya, ternyata seks itu memang sesuatu hal yang diperlukan, tapi ada batasannya. Ada tahapan, ada ya pokoknya ada batasannya, intinya begitulah ya. Nah, demikian tanggapan kami berdua, dan tadi kita udah bacain mengenai pelecehan seksual berdasarkan juga survei-surveinya. Jadi itu bukan sedikit pelajaran sih ya, beberapa hal yang bisa kita petik sih dari kejadian pelecehan seksual ini. Sebenarnya yang paling mendasar itu adalah etika dan moral seseorang. Jadi ketika karakter kita memiliki etika dan moral yang baik, mungkin pelecehan seksual ini kemungkinan kecil untuk terjadi gitu. Jadi makanya penting juga untuk anak-anak itu diajari untuk namanya beretika dan memiliki memiliki sikap moral yang baik seperti itu. Karena kalau moral kita 0, etika kita 0, minus aja, ya udah
jadi orang bodoh. Jadi yang nggak tahu apa-apa. Ya, terus hidup sesuka mereka. Nah, gue sama Catherine itu nggak bakalan bosen-bosen buat kalian semua kawan-kawan santai yang punya usaha di sana dan pengen banget kita buat iklan di setiap video si Ngobrol Santai. Itu caranya gampang banget. Kalian tinggal DM gue atau Catherine di IG kita masing-masing. Itu nanti tinggal kirimin logo usaha kalian, terus produk-produknya, terus maksudnya bukan produk-produknya, tapi kalau kalian mau ngirim nggak apa-apa. Terus kalau misalnya kalian ada foto produk sama video produknya itu boleh banget dikirimin ke kita. Siapa tahu kita bisa saling bantu supaya kita sama-sama maju bareng. Dan tenang aja, kita buat iklan ini itu kita nggak mungut biaya sama sekali. Jadi siapapun itu bisa bebas buat iklan di kita. Tidak ada ketentuan yang bagaimana karena pure yang disebutkan Agatha, kita benar-benar mau ngebantu kawan-kawan santai yang memiliki usaha supaya bisa dikenal banyak orang dan nambah pelanggan juga. Amin. Jangan lupa juga untuk selalu pantengin si Ngobrol Santai dengan video-video lainnya. Nah, buat kawan-kawan santai dimanapun kalian berada yang mau request topik lainnya untuk kita bahas atau mau request kita bikin video lainnya selain Ngobrol Santai, caranya gampang banget. Tinggal komen aja nih di kolom komentar atau kalian juga bisa kirim email ke alamat email yang bakal kita cantumin di description box, dan bisa juga kirim DM ke Instagram kita berdua. Pokoknya kita dengan senang hati bakal menerima request dari kalian. Terus jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe si Ngobrol Santai. Terus share ke kawan santai lainnya. Nah, sekian video Ngobrol Santai dari kita kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di video Ngobrol Santai lainnya. Dah!